Buku yang bertajuk Spirit dari Timur untuk Merah Putih ini saya melihat suatu kondisi di Kabupaten Maluku Tengah yang dimana awalnya itu saya melihat lapangan sampah itu menjadi apa namanya? Sampah. Oh iya, sampah ya. Sampah itu menjadi hal yang perlu kita selesaikan di kabupaten ini. Menghasilkan sebuah produk, apalagi kalau nanti kita kasih embel-embel ya, warga binaan begitu Pak, biar bisa nilainya. Kan orang kadang-kadang kalau beli dari warga binaan mungkin pupuk banyak karena ingin membantu program pembinaan kami. Ini aja lah, saya dari ini mau mendukung pembinaan di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita podcast Manginte Portir Rutan Kelas 2B Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Bertemu kembali dengan host kesayangan Anda semuanya. Jumpa kembali di episode kali ini, episode yang agak berbeda seperti episode sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena bintang tamu kita ini agak berbeda. Beliau seorang akademisi. Yang kedua, bedanya kali ini view podcast kita berada di perpustakaan di Rutan Kelas 2B Masohi. Seperti ini perpustakaan kita. Kesempatan ini saya perlu menyampaikan dulu sebelum kita bincang-bincang dengan bintang tamu kita yang luar biasa ini, bahwa di Rutan Kelas 2B Masohi ada beberapa fasilitas pelayanan maupun pembinaan. Nah, salah satu fasilitas pelayanan kami di bidang kesehatan, kami punya klinik yang sudah terakreditasi paripurna. Terus kemudian fasilitas pembinaan salah satunya yaitu adalah kita menyediakan ruang perpustakaan ini dengan tujuan supaya warga binaan di tempat kita di Rutan Masohi ini punya minat baca, karena kata orang bijak, ilmu adalah jendela dunia. Walaupun para warga binaan, narapidana maupun tahanan, fisiknya terpenjara, tapi hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan tidak boleh kita tiadakan. Nah, ini salah satu upaya dari Rutan Kelas 2B Masohi, upaya dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengamanatkan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Baik, para sobat pemasyarakatan, langsung saja kita bincang-bincang dengan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang akademisi. Selamat sore Pak Rusman Dhani Rumain. Beliau ini adalah dosen prodi biologi Pak ya, biologi di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gotong Royong yang kampusnya berada di Kabupaten Masohi. Bagi sobat masyarakatan lulusan SMA atau anak-anak muda yang di Masohi ini, silakan nanti kalau ingin melanjutkan pendidikan silakan boleh dicoba di STKIP Gotong Royong. Baik, kita salaman dulu. Siapa Pak Rusman? Gimana kabarnya ini Pak Rusman? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kita sudah dari 1 bulan yang lalu ya kita mencocokkan jadwal ini, tapi selalu benturan. Beliau ini kesibukannya luar biasa, saya tahu sendiri, dan jejaring beliau sudah sangat luas sekali, makanya tidak salah saya mencoba menghadirkan beliau. Nanti simak baik-baik apa nilai edukasi atau nilai literasi apa ini yang perlu kita ambil dari seorang Bang Rusman ini. Bang Rusman, Ya. apa ini yang boleh disampaikan kepada netizen kita ini? Pertama terkait dengan background Bang Rusman ini, terkait dengan kedosenannya dan STKIP. Boleh dong mungkin disampaikan sedikit? Silakan Bang Rusman. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini yang telah memberikan saya kesempatan dalam podcast kali ini. Terkait dengan background yang saya miliki, itu adalah saya merupakan salah satu dosen di STIKI Gotong Royong Masohi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gotong Royong Masohi pada program studi pendidikan biologi.
Saya dalam kesehariannya adalah sebagai pengajar di prodi tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari pula saya merupakan seorang aktivis. Saya juga menulis dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Saya juga merupakan aktivis di HMI. Oh, HMI ya? Yang sekarang sudah berkahmi. Saya juga menggeluti organisasi berupa ISMI, Cendekiawan Muslim Indonesia, di pemudanya, lalu kemudian juga menjadi sekretaris BKPRMI Kabupaten Maluku Tengah. Itu yang merupakan keseharian saya dan rutinitas yang hari ini digeluti, baik secara akademis maupun pemberdayaan melalui organisasi-organisasi tersebut. Oh iya. Jadi sobat masyarakatan, boleh dikatakan beliau ini, Bang Usman ini tokoh mudanya, tokoh muda, salah satu tokoh muda yang ada di Kabupaten Maluku Tengah ini. Beliau seorang aktivis juga, penulis bukunya juga, dan saya pun sudah, ini mumpung ini kita di perpustakaannya ini, Bang Usman ini bukunya juga saya punya ini, Bang Usman. Ini toh? Iya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke sobat masyarakatan dan masyarakat khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Ini ada sebuah buku yang namanya Spirit dari Timur untuk Merah Putih, dan salah satu penulisnya yaitu beliau. Dan saya pun sudah membaca tulisan beliau yang ada di buku ini, dan memang sangat luar biasa. Memang beliau, kalau boleh saya menilai dari tulisan yang ada di buku ini, beliau memang salah satu pemuda yang punya visi visioner terhadap pemuda, terus kemudian terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Intinya ingin memajukan Kabupaten Maluku Tengah secara khusus dan secara umum di Kabupaten Maluku. Gini Bang Usman, saya kemarin sempat baca-baca sedikit ini. Ini terkait dengan bukunya ini, sekaligus bisa kita tipis-tipis bedah buku lah ya. Sebentar ini mumpung penulisnya ada ya, biar saya tidak salah sangka ini dengan apa yang ada tulisan. Ini judulnya Gerakan Partisipasi Pemuda dalam Menjaga Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Ini mungkin bisa dirangkum secara ringkas saja nggak? Resumenya terkait dengan tulisan ini. Baik. Silakan. Sebenarnya dari judul yang kemudian saya tulis bersama teman-teman dalam buku yang bertajuk Spirit dari Timur untuk Merah Putih ini, saya melihat suatu kondisi di Kabupaten Maluku Tengah yang dimana awalnya itu saya meriset lapangan yang terkait yang berada di Inamarina dan berada di sepanjang pantai pesisir Inamarina itu, dari Inamarina sampai di belakang PLN. Dari hasil yang kemudian saya turun ke lapangan dan melihat bahwa sampah itu menjadi apa namanya, sampah. Oh iya, sampah ya. Sampah itu menjadi hal yang perlu kita selesaikan di kabupaten ini, sehingga menjadi ide bahwa kita harus menyelesaikan ini. Apalagi di samping Inamarina ada satu selokan besar yang kemudian itu alurnya itu sampai di Kalidurian. Jika pada saat musim penghujan dan lain sebagainya itu kan sampah dari buangan masyarakat itu kan mereka kadang juga buang di tempat di TPA maupun di tempat sementara, dan kadang-kadang masuk ke laut. Iya, saya lihat itu masuk ke laut ya. Itu yang kemudian menjadi di awal bahwa gerakan ini bukan hanya diselesaikan oleh dinas, dinas lingkungan hidup, tetapi sebagai pemuda, sebagai masyarakat kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menjaga lingkungan ini, membersihkan sampah secara secara terstruktur. Maksud terstruktur itu apa? Kita beramai-ramai berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di kabupaten kita, sehingga lingkungan yang kemudian kita inginkan adalah asri, sejuk dan lain sebagainya itu dapat tercapai.
Analogi sederhananya kayak begini Pak, kalau kita berjalan kalau lihat sampah itu mata kita tuh ada kayak apa gitu ya, Sedih, iya, sumpah sedih. mata kita kayak ada Belum baunya ini Pak. yang muas gitu ya. Belum baunya ini Pak. Iya. Nah hal itu yang kemudian menjadi titik awal ide saya bagaimana di dalam tulisan itu saya membuat satu pandangan bahwa pekerjaan menyelesaikan lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab lembaga pendidikan, kampus, organisasi, apalagi tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kita harus ramai-ramai bagaimana menyadarkan masyarakat terkait bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, baik itu sampah dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang menjadi ide awal saya dalam penulisan satu kajian di dalam buku Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Itu yang menjadi ide awal. Iya, iya, oh gitu ya. Terus saya lihat agak maju lebih sedikit. Iya. Mungkin Bang Rusman melihat apa namanya ya, bahwa Maluku ini kepulauan. Iya. Kalau saya lihat di buku ini kan yang disisir potensi-potensi antara daerah pantai pesisir, kekayaan alam, Ya. mineral maupun yang ada di dalamnya ini, kalau saya pikir juga apa ya, pandangan yang cukup bagus ini. Mungkin bisa sedikit disampaikan potensi secara ekonomisnya dengan laut yang kita miliki ini di Maluku ini. Iya. Bang Rusman. Terkait dengan potensi laut, kita tahu bahwa yang hubungannya terkait dengan lingkungan sampah tadi. Kita tahu bahwa di dulunya di Teluk Masohi itu kita memiliki sumber kekayaan laut yang Sebentar, besar. Teluk Masohi itu di mana? Yang namanya Teluk Masohi? Kita mengistilahkan itu Teluk Masohi yang Pertamina itu. Oh. Itu kan berupa teluk. Oh itu yang dimakan telur. Ya, betul. Iya kan. Hal itu yang kemudian dulu itu sumber ikan itu di situ potensinya cukup besar. Per hari ini itu ikan nggak tahu kemana. Nah dalam kalau secara teoritis bahwa ikan juga bisa keluar dari teluk ini, pertama ada banyak faktor lingkungan, ya kan, iklim dan lain sebagainya. Baik itu dari sampah maupun pembangunan yang kemudian dia terlalu ke laut. Nah hal itu yang kemudian juga harus kita pikirkan bersama-sama. Mengapa sih sebenarnya sampai keadaan potensi kelautan kita di bagian perikanan, ikan dan lain sebagainya itu kenapa dia udah hari ini dia udah agak menjauh dari yang saya sebut teluk Masohi. Iya. Kenapa? Nah, salah satu faktornya saya bisa katakan bahwa juga dari sampah, karena ketika musim penghujan sampah itu dia tumpah ke laut. Iya, ke laut. Kita tahu bahwa kalau sampah ke laut maka juga mengganggu daripada ikan. Habitatnya pasti diganggu. Betul. Kalau sampah yang mikro ke laut dimakan oleh ikan dan akan juga dimakan oleh kita, menjadi kan kesehatan kita juga pasti akan terganggu. Betul. Dan namanya sampah plastik dan lain sebagainya itu teoranya panjir bahkan ratusan tahun. Betul. Nah itu juga mengganggu, sehingga ide yang kemudian saya sampaikan bahwa untuk berkelanjutan itu satu kegiatan yang kemudian beramai-ramai dan berkelanjutan, artinya terus menerus Dari seluruh aspek lapisan masyarakat maupun dengan pemdanya memang. Kampus, OKP, organisasi kepemudaan itu harus berkolaborasi masyarakat dan supaya melakukan satu gerakan lah. Kita tahu bahwa hari ini gerakan-gerakan yang namanya gerakan apa sih dunia, ya kan? Iya, betul. Itu seharusnya kita dari sini nanti memiliki satu gerakan baru yang kemudian diatur, ditetapkan gitu. Setiap bulan apa kita satu bikin gerakan itu. Gerakan membersihkan sampah baik di darat maupun di pesisir pantai kita. Kita juga bisa lihat hari ini yang berada sekitar Lesani Pantai. Nah, ada satu selokan besar itu di bawahnya itu kan betul sekali, itu sampah banyak. Padahal itu ada mangrove. Mangrove ini kan udah ditetapkan ya sebagai
cagar alam juga yang harus dilihat, menangkal tumbuhan abrasi ya, tumbuhan yang kemudian harus dilindungi juga, sehingga ada gerakan yang kemudian penanaman mangrove terus menerus berkelanjutan dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian kita harus jaga, jangan sampai karena potensi sampah yang banyak, mangrove yang berada di sekitar pantai Lesani itu dia rusak juga, dan itu akan berpengaruh terhadap hidup masyarakat yang ada di sekitar pantai. Ketika mungkin pasang surut naik, air naik dan sebagainya akan menghantam daerah pesisir itu. Belum mengganggu ekologi ikan yang ada di situ juga ya. Nah, di situ kan ekosistemnya banyak, ya, ada baik berupa kepiting, ya, echinodermata dan lain sebagainya dan sebagainya. Biota yang itu ya. Iya. Betul. Gitu Bang Rusman ya. Nah, kalau saya melihat dari tulisan Bang Rusman ini, saya lebih menyoroti ini Bang, terkait dengan apa ya, upaya Bang Rusman selaku pelopor, khususnya dalam, kalau saya pribadi ya, saya lebih tertarik ke bidang ininya Bang, pemberdayaan masyarakat, UMKM. Apalagi kemarin kita lihat kegiatan kerjasama dengan Pegadaian Pusat ya, dari Jakarta berarti ya, terkait dengan pembuatan sirup pala. Ya. Nah, ini saya pengen menjajaki ini. Siapa tahu ini karena yang beririsan dengan kami di situ Bang. Kami sebenarnya kalau memungkinkan pengen bekerja sama ini. Saya pengen tahu dulu nih sebelum kita berbicara lebih jauh ya. Silakan Pak, gimana Pak? Baik. Awalnya itu saya dihubungi Pak, terkait dengan pelatihan tersebut. Yang hubungi saya adalah Pak Irfan dari Pegadaian Pusat. Beliau adalah orang yang ditugaskan di negeri Saleman untuk membuat satu baileo adat yang ada di Saleman. Tepatnya di samping jembatan dari negeri Saleman. Saya dihubungi untuk bagaimana memberikan satu pelatihan buat ibu-ibu masyarakat yang ada di sana. Beliau mungkin melihat bahwa potensi pala itu cukup besar di sana, dan memang pala itu di negeri Saleman dan sekitarnya itu memiliki potensi yang cukup besar. Tetapi pala itu hanya diambil biji dan bunganya saja. Sedangkan daging daripada buah pala itu terbuang saja, dan per hari ini daging pala itu tidak belum terlalu primadona dagingnya, belum bernilai ekonomis lah ya. Bernilai ekonomis. Sehingga karena beliau dari teman yang kemudian melihat saya punya bersama teman-teman dosen yang pernah bimbing mahasiswa untuk wirausaha, dan kemarin kita lolos juga terkait dengan pembuatan sirup pala ini. Dan kemudian aplikasi dari ilmu itu harus kan disebarkan kepada masyarakat. Selain kampus itu memiliki 3 tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, itu dia pengabdian masyarakat itulah yang kemudian harus disebarkan. Pengetahuan ini dan kerja ini harus disebarkan ke masyarakat. Sepakat saya Bang. Berarti nggak ada salahnya ini nanti suatu saat saya memaksa STKIP untuk memaksa hadir ke sini melihat poin ketiga dari pengabdian. Karena ini warga binaan kami itu juga masyarakat khusus ini Bang. Jadi perlu diperhatikan, jangan diabaikan. Siap Bang ya? Siap. Kalau kami agak dalam tanda petik memaksa gitu ya. Nah, lanjut. Terkait dengan itu, lalu kemudian saya diundang. Saya diundang untuk bagaimana memberikan pelatihan ke masyarakat. Saya hadir, saya memberikan teori kepada mereka bagaimana dengan potensi pala dan buah pala itu, yang kemudian orang menganggap itu bahan buangan, tidak dimanfaatkan. Nilai value-nya apa? Saya mau mengangkat itu sebagai yang bernilai ekonomis. Dari situ, setelah itu saya memberikan teori secara teoritis. Setelah itu kita melakukan pelatihan, dan tahapan yang kemudian kita lakukan kepada ibu-ibu agak sedikit berbeda. Ada sedikit berbeda yang pernah dilakukan oleh
tim juga yang memberikan pelatihan kepada mereka. Mereka menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ke mereka, bikin pelatihan ke mereka itu agak sedikit berbeda tahapan pembuatan sirupnya itu. Dan berdasarkan apa testimoni daripada ibu-ibu itu, apa yang kemudian saya buat itu paling menarik dan membuat mereka itu baik sekali, karena sirup pala yang saya buat itu dia jernih, apalagi ditambahi gula aren dikit, baru yang paling membuat cita rasa untuk bercampur ketiga itu adalah jeruk nipis. Kita tahu kalau jeruk nipis itu kalau di hotel besar kalau taruh jeruk nipis di sana itu kan barang mahal. Betul. Saya kan sampaikan ke mereka bahwa kenapa saya taruh jeruk nipis di dalam sirup pala gula aren ini, itu apa? Filosofisnya apa? Barang ini barang mahal. Sirup pala ini adalah barang mahal. Betul. Jangan menganggap bahwa daging buah pala itu tidak bernilai ekonomis lalu ditinggalkan. Barang ini adalah barang mahal. Apalagi ditaruh jeruk nipis, kita kan tahu lah kalau di apa tempat-tempat warkop dan lain sebagainya yang tempat ada minuman yang ada jeruk nipisnya itu pasti mahal. Nah, filosofis itu yang kemudian saya kasih ke ibu-ibu bahwa supaya mereka tahu bahwa daging buah pala ketika jadi sirup ini nilai ekonomisnya tinggi gitu. Tapi izin Bang, ada sayangnya ini tadi. Ya. Kenapa nggak bawa testernya gitu? Biasanya bisa testimoni. Itu juga. Kan, ya, coba kan dari Bapak nanti bisa saya promosikan tester memang benar. Nah ini apa ucapan Bang ini? Mungkin kapan-kapan boleh bawa ke sini ya. Setelah itu nanti boleh saya ya. Ada teman-teman ada di kampus itu yang sebenarnya ada di UKAS dan lain sebagainya. Dan apa yang saya kasih pelatihan buat mereka itu berdasarkan tahapannya itu, kami udah uji coba tahan lama, apalagi disimpan di kulkas atau freezer dan lain sebagainya. Penting dia dingin lah. Kalau dalam keadaan tidak dingin bisa tahan sampai seminggu lebih kalau untuk perjalanan ya kan, tanpa didinginkan. Itu kalau perjalanan kalau dari ini ke Jakarta contohnya itu malah awet sampai di sana bertaruh di kulkas dan enak sekali. Kalau nanti Pak rasa ya enak sekali. Saya tunggu nanti dasarnya kapan ya. Ya begitu Bang. Nah memang podcast kita ini poin pentingnya mau kita bahas sampai tuntas masalah itu Pak. Jadi perlu saya sampaikan juga ini ke sobat masyarakatan ini bahwa keberhasilan kami membina para warga binaan di sini, baik narapidana maupun tahanan, itu ada 5 pihak yang akan menentukan nih kita bisa membina dengan maksimal atau tidak. Yang pertama dari kita sendiri, para seluruh petugas di Rutan Kelas 2B Masohi, karena tusinya memang di kita. Yang kedua adalah warga binaan itu sendiri. Terus yang ketiga adalah keluarga dari warga binaan sendiri. Terus yang ketiga stakeholder, aparat penegak hukum, Pemda. Dan yang paling terakhir, yang paling banyak ini kontribusi dari masyarakat. Masyarakat ini bisa secara personal, pribadi, LSM, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ini yang kelima unsur ini yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembinaan di sebuah rutan maupun lapas dimanapun itu. Nah terus kemudian perlu saya sampaikan juga Bang, pembinaan di kami itu ada 2 macam, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Nah, bahasan kita ini masuknya di kemandirian. Kita memang ditugaskan untuk memberikan bekal hidup ini kepada para warga binaan selama menjalankan binaan di sini. Mereka wajib kita didik sebuah keterampilan yang nantinya ketika keluar dari sini dia punya keterampilan. Ibarat kata kita nggak bisa ngasih ikannya, ikan sekali dimakan habis itu lapar bingung lagi. Kita siapkan pancingnya. Suatu saat beliau setelah keluar dari di sini mau cari makan sudah kita kasih pancingnya, terserah sudah. Nah permasalahannya kadang-kadang
ada beberapa hal kendala. Pertama karena kita ini rutan yang memang tusinya mengelola tahanan. Kami belum punya struktural juga, anggaran dan segala macam lah. Kami punya keterbatasan. Tapi karena itu diamanatkan ke kami, saya selaku pimpinan di sini harus pinter-pinter mencari jejaring ini. Gimana caranya para masyarakat nih, pribadi maupun ormas, salah satu termasuk kampus tadi karena ada apa tadi namanya? Tridharma kampus, Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi tadi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelaku bisnis. Ini yang akan membantu kami. Nah, kira-kira ini apa yang bisa dibantu ini Bang Bas untuk kami, Bang Usman secara pribadi maupun secara organisasi di STKIP Gotong Royong ini? Apa yang bisa dimanfaatkan kira berguna untuk warga binaan kami selama di sini dan berguna setelah dia bebas nanti, Pak? Di kami di tahun kemarin itu ada kita yang sama, ada 2 proposal yang kemudian kita kirim juga di Dikti. Yang kemudian itu kita dapat 2 proposal itu, ada 1 di makanan, 1 di bidang pertanian. Di makanan itu kita buat biskuit dari ikan cakalang sama tepung biji durian. Mbak, di sini durian kan sentralnya di sini melimpah ya. Ya memang memang di orang mengatakan bahwa barang yang tidak bernilai ekonomis kita bikin menjadi nilai ekonomi. Iya, betul. Konsep yang kemudian kita ambil sama teman saya, Ibu Cynthia Victoria Maitimo, kita konsepnya di barang seperti itu. Kemarin juga kita ada dapat itu POC, pupuk organik cair. Dan kemudian bisa diaplikasikan ke kakak-kakak atau teman-teman yang ada kita produksi yang memungkinkan itu ya. Kita bisa memungkinkan untuk produksi di sini karena bahan yang kemudian didapat itu semuanya dari alam. Kemarin kita buat itu dari air cucian beras, dari air kelapa, gula merah sama daun gamal. Daun gamal itu adalah kalau orang Maluku di sini bilang kayu risida, kayu hidup itu daunnya diambil lalu di blender lalu disaring. Airnya itu kita pakai untuk mencampurkan ke 3 bahan itu. Untuk dijadikan POC nanti ya. Nanti dilakukan dicampur lalu didiamkan selama 1 malam atau beberapa malam, kemudian terserah daripada kita untuk bagaimana dia, yang penting terfermentasi lah. Setelah itu bisa diterapkan untuk di tanaman-tanaman hortikultura. Kita juga udah, karena itu adalah hasil karya mahasiswa yang dibimbing oleh Ibu Cynthia, dan saya juga bantu untuk teman-teman, untuk mahasiswa juga, kita sama-sama. Lalu itu hari ini udah dipakai. Uji cobanya itu di pimpinan perguruan tinggi kami, dan ada beberapa masyarakat sudah pakai POC itu, dan produktivitasnya bagus. Repeat ordernya tinggi juga ya. Kemarin itu berdasarkan testimoni dari beberapa masyarakat, dari pimpinan perguruan tinggi kami juga yang kemudian suka untuk bertani di pekarangan rumahnya, dicoba. Lalu kata beliau nanti ada perwakilan dari dinas pertanian itu untuk bagaimana melihat pupuk itu dan bagaimana percampuran kalau menggunakan air lalu dikasih ke tanaman hortikultura. Itu yang kemudian bisa diterapkan di sini juga. Kan kita tahu berapa banyak total masyarakat di sini. Orang sekarang ini kan Maluku Tengah ini makan pokoknya udah berganti nih. Dari sagu ya. Dulunya sagu ya kan. Kemudian ke beras. Air cucian beras itu jangan dibuang di selokan. Itu bermanfaat. Iya kan? Untuk POC tadi ya? Iya, untuk POC. Salah satu bahan campuran tadi POC tadi ya? Iya. Lalu kita lihat di sini di pasar Maswa itu kan ada itu orang jual kelapa tuh. Daripada airnya dibuang, lebih aman diisi di secergen lalu kasih ke kami. Kita berdayakan untuk buat itu. Iya kan? Kalau ke depan teman-teman yang ada di sini untuk memberdayakan
teman-teman yang ada di hutan, mereka berproduktivitas. Nah, bisa itu kita bekerja sama dengan kampus, kita sebagai tutornya untuk bagaimana melatih teman-teman yang ada di sini supaya ketika selesai masa tahanan di sini mereka keluar kemandirian tadi yang menjadi tugas daripada rutan itu terjawab. Itu maksud saya, Bang. Jadi perlu saya sampaikan juga, Bang, untuk sobat kemasyarakatan dan masyarakat Maluku Tengah, bahwa hari ini kita isi ini hunian warga binaan ini 136. Kita punya tenaga 136. Kalau tidak produktif itu kan sayang ya. Terus yang kedua, kita punya lahan di belakang itu kan masih luas. Yang paling cocok memang untuk hortikultura memang cocok. Tapi cuma kendala kami ya, kembali lagi, kami dengan segala keterbatasan jumlah SDM, anggaran dan segala itu masalah klasik lah bagi kami. Kami harus teriak-teriak ini kepada masyarakat ini, Bang Usman ya, melalui STKIP-nya dan Pemda semuanya. Saya melalui daring, saya teriak-teriak, ayo bantu kami. Nah, ini ibaratnya gayung bersambut ini, Bang. Jadi tadi kalau saya pribadi ya, saya lebih tertarik dengan POC-nya tadi. Jadi begini, nanti bisa jadi kerjasama terkait kalau hutan masuk nanti jasanya, Pak. Untuk awalnya Jadi produk bahan-bahan itu dari pihak Abang masukkan ke sini, kami yang memproses semuanya, tapi tentunya ya pelatihan dulu sebelumnya di sini. Dan plus sirup tadi. Sirup tadi kita cuma jasanya, bahan-bahannya pelatihan dulu, kita bisa bahan-bahannya masukkan di sini, sudah jadi kita kasih ke Abang lagi yang memasarkan bahan-bahan bakunya, nanti masuk. Ini saya yakin lama-kelamaan, karena kita punya tenaga nganggur yang banyak ini, biar supaya warga binaan juga punya kontribusi ke negara. Karena apa? Yang setiap misalkan POC itu modelnya apa? Jeligen atau plastik atau apa itu? Kemasannya hanya botol plastik. Nah, botol plastik itu katakanlah satu berapa harganya? 9.000. Nah, 9.000 ya. Untuk 250 ml. Ya, mililiter. Nah, itu artinya, Bang, produk itu terjual satu. Itu ada sekian persennya kita setorkan ke negara. Namanya PNBP tadi, pendapatan negara bukan pajak. Ini perlu disampaikan ini. Saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa tahun kemarin angka pastinya saya juga lupa, bahwa para warga binaan di seluruh Indonesia ini sudah menyumbangkan sekian miliar. Angka pastinya saya lupa, kepada negara. Artinya apa? Kalau kita kelola dengan bagus, para warga binaan ini bisa berkontribusi ya seperti kita pajak. Kalau ini kan pajak ini kepada sumbangsinya kepada negara. Ini banyak masyarakat belum tahu. Napi pun juga berjasa kepada negara begitu loh, melalui kami. Apalagi yang di lapas ada anggarannya, Bang, itu pasti akan lebih kenceng lagi karena dituntut kan ada anggaran, Bang. Nah, ini gimana, Bang? Kira-kira penjajakan kerjasamanya ini kira-kira masuk nggak ini menurut Abang? Masuk. Kalau enggak tak tuntut tadi di yang tiga Tridharma kalau saya tadi. paten. Begitu ya, mantap. Ini berarti saya nggak sabar nih, kapan lagi nih kita secepatnya minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi nanti coba kami berkunjung ya. Siap. Ketemu dengan rektor ya. Ketua. Oh, ketua ya kalau di sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi. Nanti kita kalau bisa bukan hanya di bidang ini saja, Bang. Mungkin kami perlu, karena keguruan mungkin ada kayak semacam PKBM ya, unit PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Kami kan belum punya itu, Bang. Kalau di lapas-lapas lain di Jawa itu banyak yang kerjasama. Nanti bicara paket A itu loh, paket B, C, karena kan bahasa Inggris dan semuanya. Nanti lama-lama pasti akan berkembang kemana-mana. Itu memang yang kami butuhkan, Bang. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kembali lagi kita perlu menggandeng seluruh potensi yang ada di sini. Dalam hal ini potensi masyarakat, potensi kampus. Kami menuntut dalam tanda petik terkait dengan Tridharma perguruan tinggi tadi. Begitu, Bang. Nah, mungkin closing statement-nya apa ini, Bang? Sebelum kita tutup podcast menarik kita hari ini, Bang. Saya ingin mau menyampaikan kepada kita semua bahwa lingkungan itu harus kita jaga.
Dan lingkungan itu bukan dijaga hanya di struktur pemerintah saja, tapi kita sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana menjaga lingkungan kita di sekitar, bebas dari sampah maupun dan lain-lain. Lalu kemudian sesuatu yang terbuang jangan beranggapan bahwa itu tidak bernilai. Betul. Contoh kayak tadi daging buah pala untuk pembuatan sirup, lalu kemudian cucian beras, air kelapa, daun gamal, gula aren. Kalau gula aren itu dia udah ternilai, ya kan? Orang udah kenal banyak orang pakai dan sebagainya. Tapi ketiga itu merupakan orang bilang bahan yang kemudian terbuang ya. Jangan menganggap sesuatu yang terbuang itu tidak bernilai, padahal memiliki nilai value yang tinggi, nilai ekonomis yang tinggi. Nah, hal itu yang kemudian ingin saya sampaikan, bahwa alam kita sudah menjamin hal itu untuk sekiranya bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita karunia Tuhan itu ya. Karunia yang kemudian diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu cukup menyerupai. Untuk itu kita harus memanfaatkannya secara baik. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang kemudian harus kita pahami terkait dengan lingkungan, terkait dengan pemberdayaan tadi, baik produk-produk pangan dan lain sebagainya. Dan jiwa-jiwa kewirausahaan itu dapat timbul juga untuk kakak-kakak yang berada di kelas tadi. Jiwa-jiwa kewirausahaan, jika barang ini jadi, itu pasti akan menambah nilai tersendiri, nilai baru yang kemudian dapat bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Itu dari saya. Oh iya. Baik Bang, kalau closing statement dari saya begini Bang, ini seperti gayung bersambut. Karena untuk tahun depan program Rutan Kelas 2B Masohi ini adalah meningkatkan atau memaksimalkan tadi pembinaan di bidang kemandirian. Kami akan menggenjot dengan harapan para warga binaan kami ini berkontribusi juga kepada negara. Bolehlah orang lain ngomong warga binaan ini dipandang dalam tanda petik sebelah mata. Kami akan mematahkan itu. Walaupun masyarakat memandang mungkin negatif konotasinya negatif, kami pun akan tunjukkan bahwa itu salah. Mereka juga bisa berkontribusi. Itu semua tergantung kita. Kalau mereka ini kan posisinya pasif, tergantung kitanya ini. Sebetulnya kalau kita arahkan untuk bekerja pun mereka mau-mau saja. Cuma kendala di kami. Nah ini kebetulan salah satu kendala kami terjawab dengan hadirnya Bagus dan tim nanti ya. Minimal bisa membantu kami ya ke depan supaya ini nanti bisa minimal kelihatanlah bahwa kerjasama Rutan dan seluruh stakeholder masyarakat, kampus, perguruan tinggi terjalin dengan baik. Ini saya rasakan di Mas Sohibah. Mungkin nanti cita-cita kita bersama ya di tahun depan kita bisa bekerja sama menghasilkan sebuah produk, apalagi kalau boleh nanti kita kasih embel-embel warga binaan begitu Pak, biar bisa nilainya kan orang kadang-kadang kalau beli dari warga binaan mungkin pupuk banyak karena ingin membantu program pembinaan kami. Ini aja lah saya beli ini mau mendukung pembinaan di Rutan. Padahal pupuk yang lain ada karena melihat sisi pengen kasihan, pengen membina program pembinaan, akhirnya beli produk-produk POC. Nanti kalau nanti ke depan ya sama sirup yang kita alam beli ini produk warga binaan Rutan Masohi. Begitu Bang ya. Mudah-mudahan kita tahun depan bisa terlaksana ini ya. Terima kasih Bang. Terima kasih seluruh sobat masyarakatan dan masyarakat khususnya di Maluku Tengah. Demikian tadi sudah banyak sekali edukasi, literasi, ilmu yang saya pribadi dapatkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh netizen di podcast Mangin Reporter Rutan Kelas 2B Masohi. Jumpa kembali di episode selanjutnya. Salam pembaruan, salam integritas.